Guys, ada berita buruk ini, kabar yang sangat menyedihkan khususnya dari bisnis pariwisata yang ada di Indonesia. Nah teman-teman tahu dong, gue pernah posting di Instagram gue bahwa kalangan bawah, menengah bawah itu terus tertekan. Cadangan duit mereka di tabungan mereka itu makin lama makin tipis, bahkan lebih parah dibanding era Covid. Artinya sudah terjadi gerakan mantap alias makan tabungan. Nah, kalau duit-duit rakyat ini, khususnya kalangan menengah dan kalangan bawah ini makin lama makin habis, sudah pasti mereka nggak bisa lagi belanja untuk hal-hal yang tidak penting. Nah, teman-teman udah tahu dong, kebutuhan pariwisata itu bukan kebutuhan premier. Itu adalah kebutuhan tersier, itu jalan-jalan hura-hura. Dan gue sudah memprediksi bahwa lebaran tahun ini akan menjadi lebaran tersepi sepanjang sejarah Indonesia. Dan ini kabar buruk. Kenapa? Karena asosiasi terbesar yang namanya PHRI di Indonesia, Perhimpunan Hotel dan Restoran di Indonesia, itu menunjukkan okupansi hotel itu rata-rata baru mencapai 20%. Jadi lu bayangin, total kalau ada satu hotel 100 kamar yang terisi itu cuma 20. Padahal 2 minggu lagi lebaran. Nah ini sangat-sangat mengerikan. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal di periode yang sama di tahun lalu, 2 minggu sebelum menjelang lebaran, itu okupansi hotel itu naik sampai 50%. Wajar nggak? Wajar. Ingat ya, di Indonesia itu bisnis pariwisata. Gue investor saham di sektor pariwisata, itu gue sangat senang karena sangat mudah diprediksi kapan naik, kapan turunnya. Nah yang terjadi sekarang ini jauh di luar logika. Karena apa? High season di Indonesia terjadi pertama ya tentu karena liburan Natal sama Tahun Baru, ganti tahun, orang liburan. Lalu apalagi liburan anak sekolah. Nah salah satunya apa? Liburan lebaran. Jadi liburan lebaran ini seharusnya menciptakan demand yang tinggi, harga hotel naik, semuanya naik, okupansi tinggi, padat, semua tempat wisata penuh di mana-mana. Tapi apa yang terjadi? Sebaliknya. Nah sebetulnya guys, kenapa sih sebelum kita bahas ya yang lebih buruknya lagi dari kehancuran bisnis pariwisata, itu ada 3 hal nih guys, penyebab hancurnya bisnis pariwisata di Indonesia. Yang pertama, daya beli masyarakat rontok. Lu tahu yang terjadi di Indonesia sekarang, manufacturing pada kabur, pengusaha pada kabur, investor pada kabur. Mereka semua ketakutan untuk berbisnis di Indonesia, buat taruh duit di Indonesia. Akibatnya terjadi apa? PHK massal. Orang Vietnam tambah kaya, orang Indonesia tambah susah. PHK massal, efisiensi anggaran, bahkan PNS juga nggak dilantik-lantik, which is sebetulnya gue juga setuju. Tapi ternyata itu berakibat panjang, mengakibatkan peredaran duit yang ada di masyarakat itu semakin berkurang, semakin tipis. Akibatnya apa? Daya beli masyarakat turun. Nah, daya beli masyarakat itu bisa terjadi karena inflasi terus merangkak naik. Saat ini udah sampai di level 6,2% per Maret 2025. Belum lagi harga BBM bersubsidi itu naik. Dan kemarin juga sempat krisis karena Pertamina korupsinya dibongkar. Lalu ada lagi pengurangan subsidi listrik untuk industri. Nah ini bakal menggerus kemampuan masyarakat kelas menengah untuk berwisata. Jadi gampangnya gini, lu bayangin aja ya, kalau bayar listrik, bayar bensin, bayar sembako aja udah makin mahal, naik mungkin 20-30%. Terus gimana lagi masyarakat sampai berpikir untuk staycation? Mana sempat lagi dia pikir itu? Mana sempat lagi dia pikir hari ini nginep di hotel mana ya? Udah nggak bisa, ini semua udah pada mode krisis guys. PHK di mana-mana, itu realita. Bahkan survei terbaru dari Biro Pusat Statistik yang namanya BPS itu menulis bahwa 70% responden itu mengurangi anggaran libur lebaran mereka di 2025 ini. Karena apa? Ekonomi semakin tidak pasti. Jadi ini ngeri banget nih guys. Karena ini kebutuhan tersier ya, titik indikator ekonomi ya, ketika tersier ini makin habis, lu bisa tahu berarti kebutuhan dasar itu sedang berada di ujung tanduk nih. Nah tadi gue bilang ada 3. Yang kedua apa? Kebijakan diskon tiket di Indonesia itu juga aneh. Ya gue salah satu orang yang suka protes nih, karena sebetulnya ya tarif pesawat nih, khususnya diskon tiket pesawat. Tiket pesawat kita tuh di bawah tarif batas atas yang nilainya udah sebenarnya disetting lebih dari 5 tahun yang lalu, udah basi. Harusnya harga pesawat di Indonesia itu makin naik. Inflasi makin naik loh. UMR makin naik loh. Gaji karyawan, PPN dan lain sebagainya itu tambah mahal loh. Tapi ternyata harga tiket pesawat segitu-segitu aja. Nah gilanya nih, ketika harusnya ya mereka menikmati bisnis yang hebat di bulan lebaran ini, ternyata gak bisa karena mereka harus nurunin harga tiketnya lagi. Jadi makin banyak bisnis yang makin merana nih. Udah penerbangannya berkurang, harga tiketnya juga harus dikurangin lagi. Mudah-mudahan mudiknya berjalan dengan baik. Transportasi, kita sudah turunkan harga pesawat, kita sudah turunkan kereta api, kita jalan tol juga akan diturunkan, ya. Kita fasilitasi sebaik mungkin untuk rakyat kita. Dan lu jangan salah, orang kalau mau libur lebaran itu bukan setting hari ini belanja tiket terus besok berangkat, nggak gitu.
Orang kalau mau libur, mayoritas orang Indonesia ini bukan pengusaha loh yang bebas waktunya. No, mayoritas karyawan. Kalau mereka libur, mereka udah bikin ancang-ancang 1 tahun sebelumnya. Jadi ketika pemerintah bilang, oi lu harus kurangin harga tiket 30%, itu udah gak ngaruh. Itu baru dikabarin ya di bulan Maret ini. Nah orang udah belanja tiket setelat-telatnya ya 6 bulan yang lalu lah. Jadi sekitar bulan September 2024 itu mereka udah belanja tiket. Gue mau pergi kemana pas lebaran nanti. Ya jadi udah dari tahun lalu mereka belanja. Nah ketika pengumuman lu bakal diskon segala macam baru dirilis bulan ini udah percuma. Mereka udah beli tiket ke tempat lain. Pastinya kemana? Bukan ke Indonesia bro. Yang menikmati turis kita paling banyak itulah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Kenapa jumlah pariwisata di Malaysia, Thailand, Singapura lebih naik, lebih cepat? Karena pemerintahnya geraknya cepat. Lu inget ya, ini pertarungan udah antar negara nih, ini unilateralism yang digaungkan sama Ray Dalio. Mereka udah lihat. Baru ngomongin diskon sekarang bulan Maret 2025. Tapi mereka sudah mensubsidi pesawat-pesawat mereka, makanya lu jangan kaget. Udah mereka subsidi itu dari tahun lalu. Jadi orang Indonesia yang mau libur lebaran itu udah belanja tiket liburan ke luar negeri dari tahun lalu. Harganya lebih murah, promonya lebih awal, pemerintahnya lebih cerdas. So sekarang baru diumumin, kalau terbang ke Bali lebih murah, ke Jogja lebih murah. Udah telat, mereka udah belanja dari tahun 2024 loh. Pinter nih pemerintah Thailand, Singapura, Malaysia, kok bisa ya? Mungkin karena gak makan suap kali. Kok bisa ya? Mungkin karena mereka kerja beneran ya, bukan sibuk cari duit haram aja ya. Terus yang ketiga apa? Ketiga ini yang suka telat dipikirin, ini masalah infrastruktur itu ada hubungan lah. Ketika infrastruktur jelek pasti orang malas juga liburan. Gue itu tadinya mau liburan pergi ke Krui. Krui itu di Lampung Barat ya. Banyak orang Itali, Jerman kalau liburan senangnya pergi ke Krui di Lampung Barat. Nah gue sebetulnya mau pergi ke Krui. Tapi ternyata gue lihat di Lampung, jalan-jalan di Lampung itu parah. Kubangan kolam ikan di mana-mana gitu loh. Jadi tidak menyenangkan untuk pergi ke sana pada saat ini, apalagi bentar lagi bakal banyak hujan ya, jalanan makin rusak. Itu infrastruktur itu sangat penting. Nah satu lagi ya, infrastruktur ketika dibangun itu juga bisa bikin penyakit. Contoh yang terjadi di Yogyakarta. Teman-teman tahu kan sekarang lagi dibikin jalan tol menuju Yogyakarta. Kok bisa ada jalan tol malah pariwisata berkurang? Gampangnya begini. Zaman dulu lu kalau mau liburan di Yogyakarta mungkin lu cari tempat wisata itu yang deket di Prawiro Taman, atau kalau lu mau jalan-jalan di kotanya lu cari deket Malioboro hotelnya, atau kalau lu mau ke Borobudur Prambanan lu cari hotel-hotel yang deket Borobudur Prambanan. Nah tapi sekarang ada jalan tol. Jalan tol ini menyambungkan Klaten, Boyolali, yang artinya orang udah tahu lah lu kalau tinggal di kota kecil itu biasanya lebih murah, makan lebih murah, hotel lebih murah. So buat mereka dibanding gua stay di Yogyakarta, mendingan gue stay-nya di Klaten sama Boyolali. Nanti pas mau jalan-jalan gue tinggal masuk tol 1 jam nyampe. Pinter ya wisatawan Indonesia. Nah akibat ini yang merasakan dampak penurunan pariwisata adalah orang-orang yang terlanjur punya hotel di kota-kota besar. Yang salah satunya berimbas dari faktor infrastruktur ya di Yogyakarta. Okupansi di Yogyakarta gue rasa makin tambah nyungsep. Lu bakal lihat. Salah satunya kenapa ya? Karena tadi jalan tol. Jalan tol udah jadi. Ada tempat menginap yang lebih murah di pinggiran Yogyakarta, lebih baik nginap situ. Begitu nanti mau jalan-jalan ke Borobudur, baru masuk tol ke Borobudur, ke Prambanan, kan gitulah. So dari sini lu bisa lihat ya, 3 faktor utama yang gue yakin akan menghancurkan sektor pariwisata Indonesia di tahun 2025. Daya beli berkurang, kebijakan diskonnya ngadi-ngadi. Yang ketiga ya, banyak proyek infrastruktur itu yang gak jelas, dibangun salah gak dibangun juga salah. Tapi it's the reality lah. Ini namanya siklus lah, pariwisata itu siklus, kadang naik, kadang turun. Sayangnya ya ini berdampak sangat fatal karena Indonesia saat ini juga sedang mengalami yang namanya defisit anggaran. Jatuh tempo pembayaran hutang 800 triliun, gila duit dari mana buat bayar itu, sehingga pemerintah harus melakukan efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran hasilnya apa? Baik, di sini kita sudah melihat cuplikan video terkait tentang hancurnya bisnis pariwisata pada Lebaran tahun ini. Maka dari itu saya sangat tertarik melihat pendapat-pendapat dari teman-teman kita atau komentar-komentar dari teman kita. Saya tinggal di daerah sumber orang mudik, yaitu Solo, Jogja. Lebaran ini memang betul yang paling parah. Sangat-sangat sepi. Saya kira karena pada lewat tol, tapi ternyata tol juga sepi. Pasar, mall, kios, tempat wisata sangat sepi. Malah beberapa hotel pada terpaksa tutup, bangkrut. Warung-warung juga tutup. Yang tak lazim, pengemis, gembel, pengamen, pedagang, asongan juga menghilang karena dagangannya nggak laku.
bukan karena razia gerakan disiplin nasional. Jadi gombal omongan kosong, kata Sri Mulyani jika Lebaran akan mengangkat ekonomi daerah. Saya sangat merindukan presiden yang cerdas, tegas, cinta rakyatnya, bukan cinta kolega, koloni-koloni teman-temannya doang. Saya mudik ke Jogja Om, yang biasanya tahun sebelumnya macet parah. Alhamdulillah tahun ini lancar sekali. Jalan lengang, padahal jalan tol operasional belum sepenuhnya berjalan masuk ke Jogja. Tetapi antrian masuk kendaraan ke Jogja minim sekali dibandingkan tahun lalu. Tirus lebih banyak menginap di Solo karena hotelnya lebih murah, tapi enaknya buat warga lokal Jogja, macetnya tidak ngeri tahun lalu. BTW, jumlah mobil yang masuk ke Jogja di Lebaran tahun ini sudah turun 30% kok, dan terasa dengan jalan yang lebih lengang. Alhamdulillah. Lebaran tahun ini saya kaget ada warung nasi uduk yang lumayan terkenal kok masih buka. Biasanya mereka mudik loh. Juga sejumlah toko di sekitarnya. Mereka benar-benar butuh duit. Rakyat menderita, tetapi para pejabat semakin kaya dan jaya akibat mereka menaikkan pajak, PHK massal maupun korupsi yang merajalela di negeri kita. Hanya koruptor yang bisa tertawa karena belum ada hukuman mati di negeri ini. Betul banget apa yang dikatakan Om Benny. Sekarang saya juga kena dampak efisiensi yang berujung kena PHK, padahal saya sudah kerja selama 10 tahun di tempat saya di daerah Solo. Akhirnya saya sekarang bingung mau cari uang dari mana, sedangkan saya juga tidak diberi pasongan. Akhirnya saya cuma bisa merenung tiap malam sambil berpikir cari duit di mana. Mohon doanya semoga semua ini segera berujung baik dan sembuhlah negeri ini dari sakit yang berkepanjangan. Pemerintahan dan pejabat Indonesia selalu senyum lebar, tapi rakyat Indonesia sedih dan cemas. Saya bersyukur dengan adanya program untuk mengurangi kemacetan daripada seperti tahun-tahun sebelumnya, dan saya tidak menghujat pemerintah karena kerja mereka mengurangi kematian dalam tol seperti sebelum-sebelumnya. Masalah perekonomian karena para wisata tidak bisa komen banyak karena Lebaran ini tujuan mudik cuma untuk mengakhiri puasa bersama keluarga di kampung, bukan mau liburan. Saya kalangan bawah nggak pernah mikir liburan, buang duit aja. Program efisiensi bagus, momen Lebaran bagi saya manfaatin buat bersyukur bisa puas full dan silaturahmi karena bulan Ramadan itu setahun hanya sekali adanya. Next. Indonesia hanya perlu 2 hal. 1. Sahkan RUU rampasan aset dan miskinkan koruptor. 2. Sahkan juga hukuman mati bagi tersangka koruptor. Jangan lagi memandang HAM karena HAM selalu menjadi payung hukuman bagi koruptor. Karena koruptor sudah terlalu banyak sekali membuat semua rakyat Indonesia menjadi menderita. Nyungsep Om pertimbangannya. 1. Tiket pesawat lebih murah ke Malaysia, Singapura, dan Thailand. 2. Karena ada tol. Buat apa lagi nginap, toh bisa pulang malamnya. 3. Pengutusan liar di tempat wisata lebih banyak dibandingkan biaya makan ke mall. Mending saya bawa keluarga makan ke mall. Gengsinya dapat, kenyangnya juga iya, biayanya juga lebih murah. 1 lagi, biaya nginap bisa dialihkan jadi biaya BBM buat perjalanan yang lebih jauh. Prabowo run Indonesia with emotional, not by wisdom.
Selama Ramadan udah kelihatan banget penjualan takjil, dagangannya sisa banyak. Pedagang baju di pasar pada tidur saking sepinya. Pasar malam juga sepi dan bengkel motor yang selalu ramai menjelang mudik ini kok juga sepi. Kok malah lebih parah dibandingkan pandemi Covid. Lebaran kali ini parah banget. Saya bengkel kecil yang biasa tiap 2 minggu sebelum Lebaran banyak konsumen, tapi kali ini nyaris tidak ada konsumen sama sekali. Ini terjadi bukan bengkel saya saja, ada beberapa bengkel merasakan hal yang sama. Tadi saya dengar tiket pesawat Indonesia masuk termurah di bawah standar internasional, tapi kenyataannya teman-teman kami di Kepri yang berasal dari Aceh lebih memilih penerbangan dari Kuala Lumpur, Malaysia menuju ke Aceh daripada langsung dari Indonesia, karena harga tiket dari Malaysia setengah lebih murah di penerbangan domestik di Indonesia. Gue nggak pulkam Lebaran ini karena nggak ada duit. Pas dengan suara hatiku, Lebaran gelap, kerjaan lenyap. Sebagai pekerja sektor perhotelan, saya setuju dengan semua pernyataan dalam video ini. Sudah banyak teman-teman saya yang dirumahkan karena sepinya okupansi kamar dan gak adanya tamu. Ditambah peraturan pemerintahan untuk efisiensi anggaran kementerian dan larangan dari pemerintahan untuk ASN ataupun perusahaan BUMN yang gak boleh meeting atau rapat di hotel lagi. Belum lagi harga kamar sekarang sudah dipajakin lebih tinggi oleh pemerintah. Sedikitnya banyak peraturan pemerintah baru ini banyak yang memukul para pelaku industri dunia perhotelan. Nanti amati juga kondisi ekonomi saat hari kurban 40 harian lagi. Jikalau kira-kira sama kondisinya seperti saat Lebaran, artinya ekonomi pedesaan rakyat kecil sudah confirm selesai, meninggal pelan-pelan. Baik, itu tadi pendapat-pendapat dari teman-teman kita. Maka dari itu tetap dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen. Jangan lupa di-share. Sekian dan terima kasih.